Newsman Opinion. Presiden Jokowi berpesan agar masyarakat tidak ada lagi yang terprovokasi dengan politik identitas SARA dalam pemilu 2024. Untuk itu, Presiden meminta 7 komisioner KPU yang baru saja dilantik untuk memberikan pendidikan politik yang baik ke masyarakat. Apa komentar Anda? Mungkinkah menghilangkan politik identitas yang bermuatan SARA dalam kampanye ini? 6339160. Iya, menghilangkan politik identitas dengan menggunakan kepanjangan tangan dari 7 orang komisioner KPU ini sangat berat ya. Ini tidak seperti membalikan telapak tangan atau lidah tak bertulang berbicara seperti gampang gitu loh. Karena ini politik identitas ini kan terlihat jelas pada saat Pilkada DKI 2017 saja sudah jelas itu mulai ada gitu loh. Nah, ini perlu dipikirkan konsep dari pihak KPU sendiri, bagaimana kedekatan dengan pemimpin ulama ya, sebagai wakil orang tua di masyarakat ya, untuk bisa memberikan tentang apa itu makna dari politik identitas itu dan dari segi negatifnya, sehingga generasi muda milenial lebih jelas ya. Karena kalau mereka hanya dilarang politik identitas seperti apa, mereka nggak jelas gitu loh. Jadi saya kira itu perlu kolaborasi yang baik, perlu secara masif dijelaskan. Karena ini kalau hanya sepintas lalu ya tentu sulit untuk dikatakan bisa diatasi secara optimal. Saya kira demikian. Kita harus menjaga negara ini. Negara ini dari Sabang sampai Merauke itu kaya raya subur. Ada sebagian orang tuh mengatakan nama agama untuk memecah belah negara ini. Hati-hati saja. Ini negara dari incaran dari orang luar negeri juga ada. Ini negara ini hebat, ini kaya raya. Kalau dikembangkan oleh pemerintah itu juga menjadi subur itu. Banyak petani-petani beralih tidak mau tanam padi karena dijual kepada tengkorak, harus antar lagi pakai angkot jauh. Pemerintah mesti harus yang beli dengan harga yang bagus. Jadi beras kita nggak perlu impor, sini kan subur, ditanam itu gampang. Jadi negara ini harus dijaga. Terima kasih, Bu. Komentarnya hampir mirip dengan ibu yang pertama. Komentar saya gini, negara Indonesia ini harus maju. Nah, mabuk agama itu harus dibuang. Karena kenapa? Memerdekakan Indonesia ini kan dari beberapa agama. Siapa itu W.R. Supratman, terus banyak juga dari Hindu. Nah, untuk kedepannya pemimpin yang dicari itu pemimpin yang benar-benar cinta NKRI, bukan mengutamakan siapa dia, korupsi nggak masalah, yang penting seiman. Itu Indonesia nggak bakal maju, hancur aja. Ya, itu aja sih pendapat saya. Yang seperti kayak demo kemarin itu orang bodoh pun tahu, Bu, bawa kiblat agama. Majulah Indonesia, kalau mau pilihlah pemimpin yang cinta negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Baik. Ya, idealnya betul sih seperti Pak Jokowi sebagai RI 1 kita menyatakan demikian. Tapi pada kenyataannya untuk memfokuskan 7 orang komisioner KPU kepada seluruh penduduk Indonesia ini agak berat visi dan misinya, karena harus ditopang dengan berbagai elemen masyarakat yang tidak menghendaki adanya politik identitas. Jadi pemuka-pemuka agama, terutama wakil dari orang tua di daerah-daerah itu harus bisa memberikan edukasi yang baik, respon yang cukup transparan ya terhadap efek dan dampak dari politik identitas itu, sehingga dengan adanya titik pencerahan atau refreshment itu diharapkan mempunyai efek domino yang cukup baik ya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menghilangkan politik identitas tersebut. Jadi saya kira ini nggak gampang, ini tidak seperti membalikan telapak tangan, karena politik identitas ini sudah mendarah daging sejak Pilkada 2007 yang lalu. Saya kira demikian. Saya terus terang agak khawatir kalau sampai masyarakat tuh terprovokasi. Jadi kemungkinan itu sangat kecil, kecuali kalau ada peraturan-peraturan dari pemerintah, ada sanksi-sanksi. Misalnya para calon capres, calon gubernur, bupati, wali kota maupun partai yang memakai identitas itu
supaya dikenakan sanksi yang berat, maksimal harus dianulir. Jadi orang tidak main-main dengan dengan provokasi tersebut. Terima kasih. Selamat sore. Silahkan. Ya tentu sebagai seorang presiden, Pak Jokowi harus memberikan pernyataan yang seperti itu kepada KPU. Tetapi menurut saya ini tugas yang ekstra sulit, sangat sulit. Kenapa? Karena kenyataannya di dalam kelompok masyarakat Indonesia ada beberapa kelompok yang mereka justru tetap menggunakan cara-cara yang seperti itu. Antara lain apa? Menurut saya ada kelompok yang mempunyai ideologi. Mereka tetap dalam tanda kutip tidak bisa menerima ideologi negara kita yang sudah ada. Jadi kelompok ini mereka tetap akan menggunakan isu SARA. Kemudian ada juga kelompok kedua yang kepentingannya itu yang mungkin dari masa-masa lalu terganggu. Mereka juga akan merongrong. Tentu mereka akan memakai cara-cara yang seperti ini, yang notabene menggerakkan massa dengan politik identitas dan lain-lain. Kemudian juga ada lagi kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan politik yang agak ekstrim. Ada juga partai-partai yang ekstrim. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.